semoga bermanfaat. Alumni Timur Tengah Indonesia yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Dede Muharram LC, Ketua Dewan Penasehat Jatim. Yang kami hormati Al-Ustadz Kiai Haji Bahtiar Nasir LC MM, Ketua Umum Pengurus Pusat Jatim. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Irawan Taqwa LC MM, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Jatim. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Darun Najah Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Sofwan Manaf MSI, para Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, serta pengurus pusat Jatim, hafidhakumullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzalana asyrafal kitab wa arsalana afdhalar rusul wa ja'alana khairal ummatin ukhrijat linnas falahu syukru wa lahul hamdu ala ni'amil azimah wal alail jasimah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua para pengurus Jatim Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia Allah izinkan untuk sama-sama berkumpul, bertemu, bersilaturahim di Pondok Pesantren Darun Najah ini. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya wa jazakumullahu khairal jazaa atas kehadiran antum. Semoga acara kita pada hari ini senantiasa Allah limpahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan, kemudahan serta kelancaran. Kemudian kami dari panitia juga memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan selama acara ini berlangsung. Acara hari ini adalah pelantikan dan rapat kerja nasional dari pengurus pusat Jatim Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia. Maka di hari ini telah hadir alumni Timur Tengah dari berbagai negara. Ada dari Mesir, dari Arab Saudi, dari Libya, Maroko, Libanon, dan semuanya sama-sama kita akan bermusyawarah, akan rapat membahas bagaimana kinerja kita 5 tahun ke depan. Maka setelah pelantikan akan ada rapat-rapat komisi yang telah disusun oleh panitia. Baik, semoga acara pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jazakumullahu khairal jazaa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, ahlan wa sahlan. Kiai Haji Bahtiar Nasir, ahlan wa sahlan. Saya nggak sebutkan satu-satu ini, semuanya kuyaha-kuyaha. Ya, Kiai Fauzi, ada yang lain-lainnya
para ulama. Saya juga tidak ingin memukodimahi tentang pandangan sesuatu. Antum a'lamu minni. Anak ini fil ma'had 24 jam. Nggak sering juga nonton TV, pusingin nonton TV itu. Paling ngikutin info dari Ustaz Bakhtiar aja. Yang lain kita lebih disibukkan dengan pengurusan atau pembinaan santri-santri di Darun Najah. Alhamdulillah didoakan, moga-moga Darun Najah ini bisa menjadi bagian dari para kiai, para ulama dalam sumbangsi pendidikan dan ulama kepada umat Islam. Amin ya rabbal. Darun Najah ini dirintis tahun 42 oleh Kiai Haji Abdul Manaf, dan tahun 61 itu menjadi 3 pendiri, Kiai Haji Mahrus Amin, Kiai Haji Komaruzan. Dari tanah 600 meter di Petunduan, sekarang ini di DPR MPR. Mungkin kalau suratnya dibuka itu masih ada nama Darun Najah di situ. Namanya dulu Madrasah Islamiyah. Tahun 42 namanya Madrasah Islamiyah karena Kiai Haji Abdul Manaf ini alumni Jum'iyatul Khair, Madrasah Ibtidaiyah. Banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya dari Hadrul Maut, dari Yaman. Jadi ayah itu masih ngaji sampai tahun 90 ke Jum'iyatul Khair di Tanah Abang. Dan alhamdulillah tahun 61 kenal dengan gontor karena menyekolahkan anaknya yang pertama, Kiai Saifuddin Arif itu gak betah, di Cianjur gak betah, di Bandung gak betah, di gontor betah. Akhirnya menjadi pemikiran, banyak pemikiran-pemikiran kesamaan terhadap gontor. Alhamdulillah sekarang juga sudah besanan sama gontor. Saya dengan Fauzi ini akhirnya ini jadi apa? Jadi besan ya, jadi besan. Ya, anak saya dapat sepupunya, ya Fauzi ya. Dalam perjalanannya, alhamdulillah Darun Najah ini sekarang kalau dari segi luas sudah 972 hektar, dan posisinya tahun 94 itu Kiai Haji Abdul Manaf mewakafkan Darun Najah. Semua yang bergerak dan yang tidak bergerak di Darun Najah itu diwakafkan. Keluarga-keluarga, anak-anak itu dikumpulkan kurang lebih sekitar 3 bulan sebelum diwakafkan. Bahasa ayah saya itu karena orang Betawi, sederhana aja. Udah ini, ayah sudah berjuang untuk Islam dari dulu, sekarang sudah alhamdulillah sudah 70 hektar zaman itu. Ayah mau wakafin, ente insya Allah nggak kelaparan selama ngurus wakaf. Ada yang nanya, ya kalau tanah warisan boleh dijual nggak? Boleh. Kalau ente udah nggak bisa beli seliter nasi, ente boleh jual ke tanah warisan. Akhirnya nggak ada yang berani sampai sekarang jual tanah warisan. Alhamdulillah Darun Najah ini statusnya wakaf. Dan di dalam perjalanan Kiai Haji Abdul Manaf itu, di umur 60 tahun itu beliau banyak sekali menulis wasiat. Karena dalam keyakinan beliau itu, ayah ini alumni Jum'iyatul Khair, hanya sekolah rakyat saja. Yang pinter-pinter ente ini yang dari gontor. Mungkin ayah meninggal ini seumuran Rasulullah saja. Maka banyak wasiat di tahun 89. Dikasih rezeki sama Allah, umur panjang 10 tahun. Setelah tahun 60-an itu banyak konflik di Darun Najah. Menulis lagi wasiat-wasiat, ditertibkan. Ditambah lagi rezeki sama Allah 10 tahun lagi sampai beliau umur 84 tahun. Beliau meninggal. Sekarang ini pendiri lengkap 3-3-nya meninggal. Terakhir Pak Kiai Mahrus Amin,
Kami ini boleh dibilang tahun 2021 kemarin itu amul husni, karena ditinggalkan oleh kakak-kakak, ditinggalkan pengurus ini jumlahnya hampir 9 orang dalam masa-masa pandemi. Alhamdulillah kader-kader yang sudah disiapkan 27 tahun yang lalu mau tidak mau harus meneruskan. Maka terlihat kalau sekarang ini saya sih masih merasa muda, masih kayak umur 30 tahun aja gitu. Jadi yang di dalam aja ini muda-muda semuanya. Dan di cabang-cabang juga umurnya muda-muda semuanya, pengasuh-pengasuh. Dan alhamdulillah Darun Najah berjalan di Du'aikum. Sekarang ini kita ada 21 cabang pondok pesantren, ada 1 universitas yang kita sudah berjuang lama selama 36 tahun, baru dikasih izin universitas ini baru bulan Juli kemarin. Kami mohon doanya nih yang sudah dakatir, yang sudah profesor ahlan wa sahlan tasyarruf di hudurikum, moga-moga bisa bergabung, bisa memberikan sumbangsih dalam Universitas Darun Najah ini. Amin ya rabbal alamin. Dan dalam perjalanannya alhamdulillah ini adalah ma'had hukum juga. Saya tidak menganggap antum ini pakai Muhyiddin, Ustaz Bakhtiar Nasir dan yang lain ulama-ulama ini menjadi bagian tamu, tapi menjadi bagian keluarga kami. Darun Najah ini adalah juga bagian perjuangan kita di Izzil Islami wal Muslimin. Kami memang yang mungkin harus 24 jam, yang memang sekarang ini pondok pesantren sedang di banyak perbincangan, dioyak-oyak karena ibunya ini diganggu, akhirnya yang anak-anak semuanya ini goyang semuanya. Jadi kita harus memperbaiki memang sistem kepengasuhan dan sistem pendidikan yang ada di lingkungan pondok pesantren. Ahlan wa sahlan bi kudumikum, tasyarrufna. Sekali lagi kami sangat senang. Doakan moga-moga lembaga kaderisasi ini dan Najah ini bisa terus berjalan pada posisinya. Dan kalau antum lihat tadi pembawa acaranya, terus lagu Indonesia, pembawa membaca Al-Qurannya memang dari santri semua. Kita ingin mereka-mereka ini mendapatkan liyuharrik qulubahum gitu ya, bisa menjadi penerus-penerus, menjadi muda-mudanya antum gitu kan ya, menjadi penerus-penerus kita yang sudah belajar di Timur Tengah ini. Anak-anak santri inilah yang meneruskan perjuangan kita di masa depan. Sekali lagi ahlan wa sahlan, syukran bi doaikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الذي نجعله قائدا وإماما وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن الذين يتخذون القرآن منهجا قويما وسليما. قال الله تعالى في كتابه الكريم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة
قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. صاحب الفضيلة وصاحب المكان والمكان وهو الدكتور سفيان منام أطال الله عمره وسدد الله. الرئيس العام لكل رابطة الشرق الأوسط في إندونيسيا دكتور بختيار نصير، لعل الله يجعله مجاهدا إلى أن أتاه اليقين. الأساتذة والأيهات والمشايخ والعلماء الأكباد الذين تخرجوا من العالم الإسلامي خاصة ومن الدول الإسلامية عامة، نشكركم على حضوركم واستعدادكم للمشاركة في هذا الحفل الكريم. وإنني أتكلم أمامكم بالعربية خوفا أن أنسى تلك اللغة، وفي نفس الوقت أذكركم جميعا بأن اللغة العربية هي إحدى اللغات الأجنبية ذات صيغة عالمية ودولية، ولها مزايا وامتيازات، ولها ذوق خاص يختلف عن بقية اللغات في العالم. ولذلك لا شك أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين. الشكر موصول لا شك به kepada Pondok Pesantren Darun Najah yang telah memberikan fasilitas kepada kami Jati Jalinan Alumni Timur Tengah yang semangat tinggi tapi belum punya kantor. Ini adalah tanggung jawab Ketua Umum dan kawan-kawan. Anggotanya banyak, termasuk yang ada di Darun Najah. Kalau Darun Najah punya 900 sekian hektar, saya pikir Jati insya Allah ya akan berusaha bil khairat, dan kita akan juga segera memiliki kantor, walaupun tidak seindah kantor yang dimana kita berada saat ini. Tadi saya bincang-bincang mengapa diadakan di Darun Najah kepada Sekjen Irawan, karena kita ingin nakunu min najihin, an-najahu di dunia wal akhirah. Dan saya berseloroh ke depan Darun Najah ini tidak cukup bangunannya hanya 5 lantai, tapi minimal alal aqal
tahun ke depan jalan tol kita bisa 3 lantai seperti di Jepang, seperti di Korea Selatan, seperti di Taiwan. Ya, saya yakin Pak B. Mardhani ini sudah jalan-jalan ke Taiwan. Jadi kalau jalan tolnya 4 lantai, bangunan kita cuma 7 lantai, itu tidak kelihatan. Namun kalau bangunannya 17, insya Allah memiliki makna filosofis yang mendalam. Semua angka 17 itu indah, termasuk di dalamnya 17 Agustus 1945. Jadi kita semua yang hadir di sini mendorong sepenuhnya agar Darun Najah sebelah kiri bisa 17 dan sebelah kanan bisa 45 lantai. Mimpi itu memang harus tinggi-tinggi. Kalau mimpinya itu rendah berarti ya susah. Saya luar negeri selalu ditertawakan oleh kawan-kawan. Antum mau keluar negeri, perginya bukan ke Mekah pula, bukan ke Mesir pula, bukan ke Yaman pula, tapi perginya ke Libya saja. Ngapain ke Libya? Kamu mau jadi teroris? Ada yang berseru seperti itu, tapi alhamdulillah saya ke Libya banyak juga pengalaman. Ya, bertemu dengan begitu banyak kawan-kawan yang belajar dari Afrika, dari Eropa dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun 77 saya haji pertama, jadilah petugas haji ya 77, dan itu petugas haji yang bisa naik ke dalam pesawat. Sementara mukimun yang lain nggak boleh masuk ke dalam pesawat. Akhirnya orang dari kampung saya, orang Betawi saya lahir di Denpasar, nggak jauh, tetangga kita dari Jakarta Barat. Ada pesantren Al-Iqon, itu adalah keponakan saya, Syekh Mahmud Asirun. Ya, jadi pada saat orang kampung lihat saya masuk pesawat, woi, itu anaknya Kiai Muhyiddin bisa naik pesawat, yang lain tidak bisa. Alhamdulillah, itulah berkat belajar ke Libya. Alhamdulillah ya. Masyaallah muslimin wal masyayikhul kiram. Jadi insyaallah akan menjadi perekat saudara-saudara kita yang sempat belajar di Timur Tengah. Timur Tengah secara geografis adalah sebuah wilayah yang sangat panas karena 2/3 sumber kekayaan ada di sana. Minyak, gas alam, uranium, emas, perak, bahkan terakhir ditemukan gas alam terbesar yang diperkirakan itu lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Rusia dan Ukraina. Dari 22 negara dengan jumlah hampir 600 juta penduduk, kalau kita hampir 300 juta, insya Allah jadi ini tidak akan merupakan peran negara-negara Islam yang pertama-tama mengakui kedaulatan Republik Indonesia tercinta. Maka kitalah sebagai waris yang ingin melakukan ratifikasi bahwa Indonesia
Pertama-tama didukung kedaulatan kemerdekaannya oleh negara-negara Islam di Timur Tengah. Jadi kita ingin mengatakan, wahai saudara-saudara yang anti kepada negara Islam, wahai saudara-saudara kita yang mencemoohkan Indonesia dan Muslim sebagai kadrun, ya, kadrun, kuna hodimun, ya, nahnu hodimun. Kita akan datang mengatakan kami adalah pencinta negara Timur Tengah. Situasi dan kondisi Timur Tengah saat ini yang mungkin telah mengalami perubahan. Kita dengan segala plus dan minus menyadari bahwa 20 negara Liga Arab, 8 sampai 9 negara ini sudah meratifikasi normalisasi hubungan antara Israel dengan mereka. Tetapi kita Indonesia insya Allah tidak akan natanazal an mawqifina al-asil litabdi'il alaqah mal adwi sahih. Kita akan mengatakan selama Israel tidak mengakui Palestina, selama itu pula kita tidak akan mengakui kedaulatan Israel. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita akan terus punya sikap yang sama. Bahkan ke depan kita juga ingin berkontribusi seperti negara Timur Tengah yang telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari Indonesia. Time has come where Indonesia has the biggest potential to offer scholarship to our Muslim brothers from all over the world, not only from the Middle East, but also from other parts of the world, insyaallah. Ingat pada saat Pak JK membuka acara Jati, beliau mengatakan, nampaknya susah bagi kita untuk mencari figur yang tepat untuk menyatukan dunia Islam saat ini. Tidak mungkin kita berharap dari Middle East, dari Afrika, dari Asia yang lain, tapi waktunya sudah tiba. Indonesia harus tampil di depan. Indonesia harus mampu menjadi the leading country untuk menyatukan umat Islam di dunia. Insya Allah Jati akan menjadi salah satu pendukungnya. Kalau sudah ada Darun Najah, ada Darussalam, ada Darul Irfan, ada puluhan ribu pesantren yang ada di Indonesia. Ada 2 ormas Islam terbesar di negara ini, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. NU dengan keunggulannya berada di rural areas, Muhammadiyah dengan keunggulannya berada di urban areas. Insya Allah di Jati kita akan satukan kedua ormas terbesar tersebut. Dan kita akan katakan, mari bergandengan bersama-sama. Masalah khilafiyah tidak akan selesai sampai tibanya hari kiamat. Maka lupakan semua itu. Mari kita tunjukkan Islam wasatiyah versi Indonesia.
maka saya dilibatkan langsung untuk mengundang ulama dari Pakistan, ulama dari Afghanistan, ulama dari Indonesia untuk mencari formula yang tepat bagaimana menyatukan umat Islam di Afghanistan. Alhamdulillah, Afghanistan sudah terbebas dari kekuasaan imperialis negara-negara barat, tapi tiba saatnya bagi kita untuk membantu mereka. Pada saat kita tanya bagaimana membantu saudara-saudara kita di Afghanistan, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Sampai detik ini belum ada satu negara pun, termasuk dari negara-negara Islam, yang mengakui kedaulatan Emirat Islam Afghanistan. Oleh karena itu, ini pun PR jati bagaimana kita melobi negara-negara di Timur Tengah. Alhamdulillah, 2 minggu yang lalu pimpinan dari kedutaan besar Amerika sudah bertandang ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Mereka minta kepada kami, tolong bantu Afghanistan yang sedang kesusahan, sumbangkan dan kirimkan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, karena 30 juta dari warga Afghanistan saat ini sedang sangat membutuhkan bantuan asing, termasuk dari Indonesia. Para ulama masyayikh kiram, saya datang ke Darun Najah bukan hanya sekali, tapi sudah beberapa kali. Ada beberapa keponakan saya yang juga alumni dari Darun Najah. Ada anak kawan saya yang saat ini jadi duta besar Indonesia untuk Spanyol, Bapak Muhammad Najib, Pak Dr. Sobat. Dia adalah alumni Darun Najah. Alangkah indahnya kalau memang Darun Najah bisa berkunjung ke Spanyol dan melihat kejayaan umat Islam di Spanyol dengan fasilitas dari duta besar Indonesia untuk Spanyol, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Najib. Di sana ada beberapa mahasiswa yang sedang menyelesaikan studinya di bidang sejarah, ekonomi, agriculture dari Cordoba dan Sevilla University. Mudah-mudahan pertemuan Jati, launching pengurus Jati di Darun Najah bisa memberikan inspirasi bagi Jati ke depan. Semoga Jati akan bisa mengikuti langkah Darun Najah Fiddawain tanpa harus berpanjang kalam. Dengan itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan ta'awuz mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pertemuan Nasjati, Mukernas Jati di Darun Najah ini ya dibuka dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Darun Najah ke depan semakin progresif, semakin jaya, dan menjadi saingan dari Universitas UPH
yang dengan fasilitas mewah mereka bisa eksis negara kita. Dari kiri ada bangunan 17 lantai, di sebelah kanan ada 45 lantai. Semoga itu menjadi kenyataan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Kalaulah itu bisa menjadi kenyataan, maka nanti akan menjadi kebanggaan bagi generasi yang akan datang. Akhirnya, kalau tadi saya bacakan surah Al-Ahqaf, wa inni minal muslimin, kita harus bangga dengan identitas keislaman kita. Kalau dulu susah bagi yayasan Islam punya sekolah yang hebat, tapi saat ini sekolah Kristen sudah mengalami krisis anak murid. Banyak sekolah-sekolah Islam dari ujung ke ujung negara ini yang sudah tampil dengan hebat, menjadi nomor 2, menjadi nomor 1, menjadi nomor 3. Kalau dulu biasanya adalah sekolah negeri, tapi sekarang sekolah-sekolah Islam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meningkat ke acara selanjutnya, sambutan Ketua Umum Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidan. Ahlan wa marhaban bikum السادة الحضور ولا سيما بحضور النخب والمشايخ. ولا نتفق بعد يعني جمع كلمة كياي ما اتفقنا به كياها ولا كيوهات ولا كياهي ولا لقد أضاءت المصابيح بمجيئكم وغردت العصافير فرحة بمن جاء اليوم وحضر، وتمايل الورود بالود والفرح بحضوركم الكريم، وتجمع جميع العقول لنعلن لكم عن أسمى معاني الحب والتقدير. لكم منا أروع التحية. وعلى الأخر رئيسنا في المستشار Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, وكذلك Kiai Haji Sofwan Manaf, wa Kiai Haji Mardani Zuhri, wa Kiai Haji Fauzi Tijani, wal Kuyaha kullukum حضورنا اليوم نريد أن نذكركم آية من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما يتعلق برابطتنا رابطة خريجي الشرق الأوسط. طبعا أكثرنا درسنا العلوم الدينية الإسلامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا.
ما تفسير كلمة ربطنا؟ ربطنا على القلب يعني قويناه بالصبر والشجاعة ليطمئن ويسكن، يعني وربطنا على قلوب أصحاب الكهف. لعل حضوركم جميعا في هذه القاعة الجميلة الممتازة الذي هيأ لنا المعهد، اللجنة كان رتب هذا المكان قبيل حضوركم بعد أن غير المكان من المكان الأول إلى هذا المكان الثاني، ونشكر لصاحب المكان والطعام والمكان. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di Rabitah ini hadir dengan hati yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang sabar, dengan hati para singa pemberani, dengan hati yang tenang bersama Allah, bersama ayat-ayat Allah, bersama Rasulullah SAW. Wa yaskun bihadhihi dunya. Semoga tentram dengan ini semua. Ikhwafillah, yang paling penting diharapkan oleh umat dan masyarakat dari alumni Timur Tengah, mungkin ini destinasi belum terakhir, tetapi saya tidak tahu Rabitah apa lagi yang lebih besar dari ini ikatannya dari sisi akademik. Maka ketika menerima amanah ini dari antum semua dan menyusun ke pengurusan, terus terang saya meniadakan keinginan apalagi kepentingan diri sendiri. Itu yang saya lakukan pertama kali. Terlalu berat, apalagi ini menjadi target utama. Kalau ditanya apa target terbesar secara fundamental, sebetulnya setelah mudah-mudahan Rabbana qulubana wa rabbana ala qulubihim idh qalu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh lan nad'u min dunihi ilaha law kunna dzalika laqad qulna idzan syarra qawlan yani juran wa zuran. Mudah-mudahan atas dasar yang diharapkan oleh umat dari kita semua, dari bangsa, bahkan dari umat Islam di dunia, bukanlah sebuah kebetulan ketika runtuhnya Ottoman Empire tahun 1924, kemudian Islam berkembang di Indonesia. Yuriduna liyutfi'u nurallah wa ya'budu illa ayyutimma nurah. Lalu berkembang Islam di sini dan menjadi muslim terbesar. Kalau kita lihat sejak 1955 umat Islam tidak punya lagi kekuatan politik, tidak punya lagi kekuatan ekonomi sampai hari ini. Ila insyaallah Rabbuna, mudah-mudahan kehadiran dan kebangkitan kita bisa menjadi tonggak besar. Tetapi pertanyaannya, apakah Islam semakin berkurang dan mundur di Indonesia sejak tahun 1955? Saya kira secara kuantitas kita melihat bahwa Indonesia sekarang menjadi muslim terbesar sedunia dengan semua kelemahannya. Tetapi fondasinya sudah dibangun oleh para founder energi bangsa ini, yakni para ulama yang umumnya keluar atau berasal dari Timur Tengah, alumni atau orang Timur Tengah yang datang ke Indonesia. Inilah yang menjadi tanggung jawab besar kita, dan mudah-mudahan hari ini kita kuatkan kembali, sehingga saya harus meniadakan diri saya dan kepentingan saya. Maka target pertama yang kami lakukan dengan pengurusan kenapa pertama menyusun struktur, yang paling penting adalah ketemu dulu para kepala-kepala suku alumni bangsa Timur Tengah. Jadi saya melihat bahwa ini sebuah kekuatan besar yang jika kita sembarangan membangun pondasinya, ini akan rapuh.
Bagaimana caranya kuat? Alhamdulillah, setelah pertemuan pertama dari alumni Mesir, walaupun kami tunggu nanti dari pihak resmi yang ditunjuk oleh Al-Azhar, tetapi Ihsan Forum Silaturahim alumni Mesir yang diwakili oleh Kiai Dede Muhammad, kita sudah ketemu dan kita sudah sepakat dan hari ini hadir. Begitu juga dari Libya, Kiai Imran Baihaqi yang hadir dan kemudian hari ini juga kita bersama. Juga dari Maroko, Kiai Ilyas Marwal, Muhammad Ilyas Marwal, Kiai Min, yang kita bertemu dan kemudian hari ini kita juga sepakat insya Allah. Dari Jordan ada Kiai Marjuan Ibrahim, yang mudah-mudahan pertemuan pertama Allah sempat keluar duluan, tetapi hatinya menetap bersama kita hari ini bersama lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Allah ridha min Allah, Allah radha min Allah, majtama'. Alaysa kadzalik? Kalau memang kita tumbuh bersatu dari dulu, mungkin sudah ada cita-cita, tapi belum pernah terjadi. Yang ada malah sibuk dengan alumni kampus atau negara masing-masing. Jangankan negara masing-masing, ya, mungkin juga belum terbentuk. Kampus masing-masing saja juga masih ada friksi. Dan kalau hari ini kita bisa dikumpulkan oleh Allah, mudah-mudahan ini tanda-tanda baik untuk umat dan bangsa ke depan. Kalau antum percaya diri dengan itu, dan mudah-mudahan ini adalah berkah pertemuan hari ini, insya Allah terjadi. Dari Tunisia, Kiai Aib Ali Arfan yang awalnya hadir dan sekarang hadir lagi, alhamdulillah. Kemudian dari Suriah diwakili oleh Kiai Musaddad, ya, yang sejak awal hadir dan sekarang ini juga hadir. Dengan semua dinamika dan stigma atau stereotip yang sudah ditanamkan oleh Barat, oleh kufar, akhirnya kita juga berpecah belah sebelumnya atau bahkan berkeping-keping. Dan mungkin hari ini masih ada sisa ganjalan di hati. Mungkin doanya selama ini belum kencang. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina takharraju min jami'at Syarqil Awsat. Mungkin kurang diperkuat doanya itu. Nah, ini para pengurus nanti dan para ketua harus lebih kencang lagi minta sama Allah agar wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Mungkin juga perlu diperkuat lagi doanya tentang Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini juga para pengurus-pengurus muda kebanyakan kita punya sabiqunal awwalun alladzina takharraju min Syarqil Awsat, yang kita harus santun juga kepada mereka. Kita juga minta pendapat kepada mereka dan kita harus meneruskan cita-cita mereka. Kemudian Saudi, ketuanya almarhum Syekh Abdullah Bahar Mus, saya sebagai wakilnya, dan mungkin sekarang jadi PLT ini. Ini belum kita perkokoh lagi, masih perkokoh di dalam Madinah. Sekedar informasi, di Saudi sekarang yang anak-anak Indonesia belajar di sana sudah ada di 18 universitas. Yang sekarang masih aktif ada sekitar 1.300 mahasiswa. Terbesar di Jamiah Islamiyah Madinah Munawwarah. Dan juga yang tidak bisa kita nafikan adalah Libya. Alumni Libya sebagai Faraq Jamiatul Iman ada di Indonesia dan sangat berpengaruh di Indonesia. Dan jumlah mereka besar. Nah, nanti kita musyawarahkan. Kalau kami di Saudi, alumni Saudi memasukkan Libya sebagai bagian daripada Jamiah As-Saudiyah. Nah, ini Libya juga punya pengaruh besar, gitu ya. Para PKS lebih tahu. Kalau saya bicara itu agak masuk. Cukup besar pengaruhnya ya, dan cukup mendalam. Kemudian Yaman, Habib Mahdi semalam saya ketemu on the way. Ya, insya Allah dari Yaman lewat Habib Mahdi
juga kita akan lebih mendekatkan diri lagi. Jika semua ini bersatu, Allahu Akbar. Cuma tidak ada yang bisa bersatukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun untuk level ketua alumni ini bukan lagi bicara la faqtum ma fil ardi jami'an malaf tabeda qulubihim. Level itu bukan di situ. Mudah-mudahan levelnya ini level warabatun ala qulubihim, karena dalam kisahnya Ashabul Kahfi ini kan nggak saling kenal ya. Adalah orang-orang mungkin sevisi dan sekondisi pada saat itu. Sebagaimana hari ini pengurusan, saya pun nggak kenal semuanya, nama-nama yang tertulis itu. Bahkan Satirawan Taqwa sebagai sekjen tidak kenal semua nama yang ditulis awalnya. Maknanya apa? Kok berani-berani menulis pengurus yang tidak dikenal? Pertama, ingin saya katakan bahwa keummian saya dan sekjen menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan. Jadi nama-nama itu dari mana? Kami minta dari para ketua-ketua alumni masing-masing menyodorkan. Saya yakin dan dengan positive thinking, para ketua alumni ini pasti mengirimkan orang terbaiknya dari sudut pandang masing-masing. Nah, tetapi saya yakin pada hari ini kenapa saya ulang-ulang ayat warabatun ala qulubihim. Ini juga bukan sebuah kebetulan. Dan antum semua yang kita sudah bersama-sama di sini harus yakin pada ayat ini. Dan kita dipertemukan di Darun Najah, di tempat atau di Buqa Mubarakah ini. Bisa saja saya sama sekjen kenapa kita nggak pilih hotel syariah yang masing-masing dekat dengan tempat masing-masing. Kalau saya suruh milih sebetulnya, saya pilih yang dekat tempat saya. Dan di situ ada hotel syariah. Tapi yang pertama saya pikirkan adalah keberkahan. Mengambil keberkahan pesantren apa di Jakarta yang munasib untuk pertemuan kita pada hari ini. Ternyata Allah berikan yang terbaik dan tempat yang terbaik di situasi yang terbaik. Dan di hari yang terbaik, Kiai Mardani tanya juga, ini hari Senin kenapa pada datang semua? Tidak. Harusnya kita bikin hari Ahad, rencananya hari Ahad. Kenapa saya bilang ini hari terbaik? Hari Ahad harapannya libur semua. Ini versi pegawai Kementerian Agama. Kalau para kiai biasanya sibuknya Sabtu Ahad, gitu ya. Saya ikutin aja dulu. Ternyata ada kondisi lain di Mahadarun Najah dan disarankan yang terbaik hari ini dan hari ini, hari Senin, untuk kondisi Darun Najah, dan juga diberikan tempat yang terbaik. Dan kiainya ada di sini bersama kita dan tentu alumni di tengah dulu. Ini soal target. Jadi al-ismu kal musamma, ini target pertama. Bagaimana perjuangan saya dan tim di awal, bagaimana al-ism kal musamma, jadi sesuai dengan namanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang nggak terlalu optimis, tapi 70% hari ini sudah mewakili. Dan ini sudah boleh mengambil keputusan karena sudah quorum. Dan insya Allah nanti setelah ini kita akan konferensi pers bersama dan kita akan sebarkan. Dan mudah-mudahan setelah yang lain melihat bahwa ini sudah melebihi dari batas quorum, bahkan mudah-mudahan organisasi ini akan semakin kuat juga di mata publik. Amin. Tapi pertanyaannya, apakah kita berkumpul hanya untuk berkumpul? Tadi ketua pembina memberi target ke sekjen kalau masalah saya dengar tadi, agar beli kantor segera gitu ya. Insya Allah bisa ya. Khawatir. Saya kira yang penting, memang kantor penting secara fisik, tapi yang perlu membangkitkan lagi sebetulnya dari alumni Timur Tengah. Kalau tadi Kiai Muhyiddin berharap, dan itu bukan khayalan buat saya, sangat rasional. Harusnya Indonesia sudah menjadi Ka'batul Qusra, belajar Islam dari dunia ke Indonesia.
Saya tidak mengatakan bahwa di sini banyak ulamanya, tidak. Sekarang banyak ulama-ulama diaspora dari Timur Tengah yang tidak bisa tinggal di negaranya dan mengajarkan ilmunya. Mungkin banget. Mereka hidup di diaspora. Saya coba intip dan benar. Ternyata negeri harapan buat mereka untuk bisa hidup, mengajar, membesarkan anak mereka. Wallahi, dia pilih Indonesia. Sejak pertemuan kita di awal saya bilang bagaimana kalau kita bikin International Islamic University. Sebelum ini saya sempat duduk bareng dengan Profesor Kamarudin Hidayat, Rektor International Islamic University, cerita beliau bilang kalau Timur Tengah itu perkuat saja di IT-nya di zaman sekarang, kemudian bikin library yang besar, perkuat di research, suruh mereka baca, itu sudah cukup. Jadi untuk International Islamic University ke depan, dosen-dosen bisa kita undang ke sini. Kalau kesulitan kitanya atau dianya, sekarang di zaman online sangat mungkin mereka guru-guru besar untuk mengajar di sini. Bahkan bisa dimulai dari Darul Najm. Jadi ini bukanlah agenda-agenda yang khayali. Begitu juga tentang aset. Kalau Turki di Mediterranean Timur lautnya yang sekarang sedang diserang dengan 3 kekuatan besar, terutama Yunani, Israel, dan mohon maaf Mesir, agar gas yang berisi 550 triliun meter kubik yang Indonesia baru cuma 2,5 juta meter kubik di Cepu, sudah 25 tahun belum habis-habis. Saya mau bilang bahwa Indonesia punya kekayaan jauh lebih besar daripada Timur Tengah. Sarawak, Inco, ngambil nikel sudah 56 tahun sampai sekarang, separuh gunung pun belum habis. Lalu Cina masuk dengan yang lebih besar, ke Morowali sampai ke Konawe. Saya sampai di sana, ya mereka memang punya lahan pabrik 2.500 hektar ngambil nikel, tapi dapat semuanya regular atau noble metals. Memang yang diambil nikel, tapi kandungan yang ada di situ itu sebetulnya nilainya jauh lebih besar, dan kita punya banyak sekali. Jadi secara ekonomi ini menjadi target penting yang kedua setelah Islam dan bersama. Target kita yang pertama adalah di organisasi adalah seperti juga yang mana kan ketua pembina, dan kita juga sepakat untuk itu semuanya adalah memperkuat dulu bidang ekonomi keumatan. Dalam pandangan saya, apa yang dikatakan Kiai Mudin tadi bukanlah sekalian, sangat besar, sangat besar. Hanya saja peran kita yang belum besar. Ada banyak hal teknis yang mungkin nanti bisa kita bicarakan, tapi mudah-mudahan terbentuk tim ekonomi. Namun kalau kita bicara ekonomi, lihat dulu sudut pandang bisnis dari sisi agama, terutama kaitan alumni Timur Tengah dan perjuangan untuk Indonesia, apalagi ini memberikan beasiswa. Ikhwan fillah, nomor satu saya kira dari semua yang terpendam di bumi Indonesia ini, yang harus pertama kali kita buka kuncinya adalah yang terpendam di hati kita semua, iman kita itu yang mesti kuat. Allah Subhanahu wa taala jelas, walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithu man ibadillah. Ini tugas besar kalau kita berbicara ekonomi yang harus dilakukan oleh alumni Timur Tengah. Soal teknik, soal hal-hal taktis di lapangan itu bisa dikerjakan nanti oleh para alumni ITB dan alumni sarjana-sarjana bidang ekonomi masing-masing. Tapi yang paling penting dari kita semua, bahwa Allah masih simpankan perbendaharaan Indonesia untuk kita semua
tapi di lapangan sangat membutuhkan kekuatan iman. Alhamdulillah kita contoh tadi misalnya dari Rodaja. Memang pakai bahasa Betawi yang sangat renyah, tapi dalam sekali. Ini antum bicara ekonomi, cari uang yang banyak, tapi iman kurang. Saya nggak perlu kasih tahu bahwa akan ambruk. Apalagi diwariskan kepada keturunan yang juga tidak beriman. Jadi budaya anak Betawi yang makan warisan itu nggak berlaku di dalam Rodaja. Karena pesan iman dari awal dan dilaksanakan oleh keturunan. Kalau lu udah nggak bisa beli beras liter, lu jual warisan, dan itu kelewatan. Dan alhamdulillah bekal iman yang ditawarkan, yang ditanamkan di dalam jiwa oleh almarhum pendiri dan kepada putra-putranya sampai sekarang dan sekarang terbukti. Saya kira ini miniatur. Jadi yang dia bilang tadi, belajar dari dalamnya, saya mengambil dari nilai-nilai itu. Dan ini tugas alumni Timur Tengah. Jangan sampai antum alumni Timur Tengah habis waktunya kepada masalah teknis, apa yang kunci emasnya mesti buka dengan iman itu tidak terjadi, maka selamanya kita tidak akan memberikan apa-apa buat umat dan bangsa ini. Jadi kalau ditanya targetnya setelah al-Islam al-Musamma, al-Iqtisad, Sahwatul Iqtisad. Ini menjadi target kita, nggak punya banyak program, tetapi kita fokus mengerjakannya. Apalagi kalau alumni Timur Tengah berhasil melaksanakan sedikit saja, dapat percikan kekuatan dari Allah di surat Al-Quraisy, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kita nggak begini nasib kita, dipilih terus calon presidennya. Orang partai itu lagi yang menentukan pemimpin buat kita. Mana alumni Timur Tengahnya? Mudah-mudahan setelah ini, setelah tidur panjang kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal. Baik. Kemudian dua target setelah al-Islam al-Musamma, kita mulai dari Iqtisad, otomatis kita bicara kantor, kemudian kunjungan punya ongkos lah ya. Gak enak juga kalau organisasi lagunya ya dana alumni Timur Tengah mau pergi mafi fulus, apalagi ayo meeting ke Jakarta, bisa dikirim tiket ya. Yang kita pilih ini insya Allah yang imannya sudah kuat, yang tahu kondisinya, dan insya Allah kalau bahasa Muhammadiyahnya hidup-hidupilah Muhammadiyah, dan jangan mencari hidup dari Muhammadiyah. Di Gontor juga ditanamkan seperti itu, perinduan juga seperti itu. Alami. Nah, mudah-mudahan alumni Timur Tengah juga hari ini tertantang bahwa yang harus berjuang membeli kantor untuk alumni Timur Tengah adalah kita semua para pengurus. Berani? Berani? Iya. Berani? Kalau berani saya target dari sekarang. Masing-masing 100 juta deh cari. Insyaallah 3 bulan atau setengah tahun. Setengah tahun. Kalau masing-masing pengurus 100 juta setengah tahun, ada berapa yang hadir di sini? Langsung boleh di kantor. Berani gak kira-kira? Yang membuat antum gak berani karena mikirin pesantren sendiri, mikirin organisasi sendiri. Selama antum berpikir begitu, yakinlah Jati tidak akan berkembang. Jati tidak akan berkembang kalau hanya mikirin diri sendiri. Insya Allah ketika kita bersama-sama, saya bilang bersama Ustaz Irawan Takwa, gimana nanti konsep ekonominya? Apa kita bikin perusahaan di bawah Jati? Tidak usah. Jati tidak usah punya perusahaan, dan tidak usah mengerjakan yang dikerjakan oleh organisasi alumni. Ini target ketiga. Jati jangan punya pesantren. Biar yang punya pesantren anggota aja. Bahkan saya bilang kalau pengurus alumni Saudi ngapain punya pesantren? Bersaing sama, mendingan pengurusnya mencarikan jaringan agar membiayai pesantren.
kecuali ada yang perlu dikerjakan oleh Jati dan itu besar buat pesantren. Contohnya kemarin apa? International Islamic University, di mana itu bisa menjadi batu kusah orang-orang dari luar belajar di sini. Misalnya mohon maaf alumni Sudan. Dari Sudan saya beritahu. Masya Allah. Sekarang kondisinya bagaimana di sana? Antum rekomend gak kalau Darun Najah mengirim mahasiswanya ke Sudan saat ini? Kayaknya belum lah ya, situasinya, situasi politik, situasi kondisi juga lagi nggak kondusif, belum lagi. Ulama besar di Sudan sendiri sekarang banyak ya diaspora. Jadi apa bisa dipelajari oleh anak kita kalau pergi ke Timur Tengah sekarang? Mungkin tidak seperti dulu kualitasnya, harapannya. Ya, tidak seperti dulu situasinya. Apalagi situasi tadi yang disebutkan dengan semua sudah sepakat dengan takbir. Wah, itu sebuah pergeseran pemikiran yang luar biasa dan sudah waktunya Indonesia mempersiapkan diri. Jadi ini harus dipikirkan oleh Jati. Misalnya nggak usah bikin pesantren, tapi bagaimana kita bekerja sama membuat International Islamic University dengan dosen-dosen terbaik. Bagaimana Al-Azhar didirikan, bagaimana Jamiah Islamiyah di Madinah didirikan oleh sekumpulan ulama yang pada akhirnya budget kampus yang artinya universitas yang didirikan itu kemudian menjadi besar. Dan saya kira kita sudah bertemu semua di sini. Itu harus kita pikirkan bersama. Dan kalau kita bisa bekerja sama bidang pendidikan yang akhirnya nanti seluruh alumni-alumni pesantren sekolah-sekolah tinggi kita punya belajar di situ dengan para ulama-ulama yang kita punya jaringan masing-masing kan. Ini misalnya saya pernah bilang, saya membuat International Islamic University. Seorang profesor dari sebuah kampus mengatakan, saya siap bantu bikinkan kurikulumnya. Dan yang saya memang bidang itu sebelum berdiaspora, menjadi ulama diaspora. Tetapi Indonesia tentu punya gaya sendiri. Inilah barangkali bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak mengerjakan. Jadi nanti waktu raker, jangan kebanyakan program yang itu domainnya alumni. Bahkan nggak usah berpikir nanti kalau bagian data kita kumpulkan semua nama-nama alumni Timur Tengah. Itu bukan pekerjaan Jati sih. Itu biarlah dipegang data itu oleh ketua alumni masing-masing. Kita percaya untuk saat ini, ketika kita bertemu kemudian bergerak, mereka yang akan menggarap. Jadi bukan Jati yang menginstruksikan. Nah, inilah etika barangkali ya, kalau saya menyebutnya bangsa Jati itu. Nah, sekarang kita semua bisa hadir karena kita saling menghargai satu sama lain, kita ingin menjaga satu sama lain, dan memang kita harus berhati-hati juga bergerak. Sebagai penutup, antum tahu bahwa Jati ini baru dari namanya saja sudah dipandang besar, dan ternyata para politisi melirik ini juga. Ya, kemarin saya coba tes sama Sekjen waktu ke Mekah, datang ke Marabutah, bunyi. Coba Sekjen pergi ke IDB, karena kita nggak ketemu dengan presidennya langsung, saya ketemu dengan direktur kerjasama luar negeri. Kalau itu Sekjen aja yang datang demi menjaga nama Jati. Bunyi, diterima dengan baik, dan alhamdulillah beliau yang akan ditempatkan untuk IDB Indonesia ke depan dan siap bekerja sama dengan Jati. Nah, ini maksud saya beberapa strategi selain target yang kita bicarakan tadi. Jadi mudah-mudahan antum sadar betul berada di mana sekarang, sedang membawa organisasi seperti apa. Jadi cara berpikirnya nanti waktu raker sesuaikan. Karena kemarin saya baru raker juga sama Ustaz Mardani, Konsus 88, udah lebih gontor, angkatan sendiri, udah tua-tua pula kan gitu. Yang anggotanya nggak mungkin nambah kan? Yang nambah itu yatim sama janda kalau organisasi itu. Tapi alumni Timur Tengah bakal nambah nggak anggotanya? Bakal besar nggak?
dan minimal S1. Dan sekarang anggota Jatim bukan cuma alumni bidang agama, tetapi alumni pertanian, kedokteran, teknologi komputer, sejarah, perpustakaan. Bahkan kalau perlu, kerjaan kita bukan cuma jadi. Ada anggota-anggota istimewa yang akan kita ajak, alumni Turki, juga bagus-bagus dan visinya besar. Alumni Pakistan yang juga banyak. Apalagi India, ahli hadis. Mana lagi? Malaysia. Nah, ini kemungkinan organisasi ini bisa besar dan minimal S1. Karenanya fahami betul di mana kita sedang berada dan berpikir besar ketika rakernas. Jadi coba keluar dari mindset sebelumnya. Ya, ketika Pak Kiai Zainuddin, Kiai Muhyiddin tadi bicara sangat besar dalam konteks keduniaan, saya masuk ke dalam bagaimana teknisnya merealisasikan apa yang beliau gambarkan secara mendunia ini. Maka ke bawah di tingkat pengurus saya juga berharap cara berpikir antum nanti jangan buat program satu ya kita nggak sungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Usul itu paling gampang, tapi mas'ul atas usul ya. Makanya nanti syaratnya gitu, man usul bahwa mas'ul. Ini terutama soal usul ya. Kita harus begini, kita harus begitu, bikin itu. Enak banget usul. Gua mas'ul. Maksud saya begini, jangan buat program kalau Anda tidak sungguh-sungguh ingin mengerjakannya. Jangan. Dan yang kedua, keluar dari mindset yang kemarin. Organisasi yang Anda masuki sekarang ini baru ada dan besar sekali. Anggotanya juga kemungkinan akan semakin membesar. Baru pertemuan pertama kemarin, rebutan undang politisi yang mana. Dan alhamdulillah Pak Anies sudah punya peluang untuk kasih sumbangan di acara ini. Kalaupun kita bikin acara di hotel Pemda, kita dapat diskon lokal 30%, bukan karena KTP atau surat kuasa dari gubernur, tidak ada. Akhirnya gubernur cari-cari apa yang kira-kira bisa mendekatkan kepada Jatim. Kirimkan gas, pergi ke lapangan JIS, naik MRT. Ya buat orang daerah bagus lah, buat orang Jakarta biasa aja. Tapi itu payah. Jadi sekali lagi saya katakan kepada antum, ini baru, ini besar, jangan berpikir main-main. Begitu juga nanti pimpinan daerah, ini bukan kayak ormas yang nanti rebut-rebutan kayak partai politik. Ini buat para politisi yang hadir di sini, bersabarlah. Jangan berpolitik di dalam organisasi ini. Mohon saya harapkan. Jangan berpolitik di dalam organisasi ini. Kita bersaudara saja. Nanti politiknya di luar. Kita berdakwah di sini. Tapi bukan berarti tidak berpolitik. Nanti kita akan buat sendiri forum ekonomi, forum politik. Siapa alumni-alumni Timur Tengah yang siap menjadi politisi, kita sepakat daripada dukung orang lain, mendingan dukung teman sendiri yang jelas. Ini maaf sedikit ya, saya tambah sedikit soal politik ini. Suara kita itu bernilai ibadah. Bilang sama umat, kalau Anda memberikan suara kepada seseorang berarti memberikan kekuasaan kepada dia. Memberikan kekuasaan kepada dia berarti menyerahkan nasibmu ditentukan oleh dia. Benar nggak? Ongkos kita ke sini berapa, bensinnya kan kita tentukan sendiri dengan cara kita memberikan kekuasaan kepada dia, sampaikan kepada dia. Dan kalau ada yang bilang jangan hubungkan politik sama agama, kita jawab kepada dia, orang yang tidak mau mencampur adukan soal politik dengan agama berarti dia punya dua Tuhan. Tuhan yang di langit nggak usah ikut campur dengan Tuhan yang di bumi yang bisa mengatur bumi. Jawab dengan itu secara tegas. Dan ini tugas kita semua, karenanya suara kita harus kita arahkan ke dalam kita sendiri. Cuma di dalam Jati jangan bermanuver maksud saya. Nanti kita buat forumnya sendiri.
Saya kira harus ada orang Jati yang menjadi politisi yang kita tunjuk dimanapun partainya, terserah. Yang jelas membawa misi yang besar untuk umat dan bangsa. Sepakat? Begitu juga forum bisnis. Kemungkinan program kerja pertama yang harus kita lakukan crash program setelah 100 hari ini, nomor 1 adalah siapa Departemen Ekonomi. Belum datang yang siapa. Jadi harus segera mungkin membuat FGD, ekonomi keumatan, dan merumuskan langkah-langkah kita. Dari situ ada ongkos, kemudian kita bekerja. Tapi ongkos pertama harus terberdoa dari kita semua. Jadi kas langsung penuh. Berani nggak kalau kira-kira 6 bulan kas Jati ada 1 miliar? Berani nggak kira-kira? Sekali lagi, siap dalam waktu 6 bulan kas Jati 1 miliar? Tadi kayak Muhyiddin udah push kita itu. Jadi kalau antum berani 100 juta, berarti saya harus 200 juta. Kalau antum berani 200, saya 400. Ini bukan gagah-gagahan, tapi tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar dan harus dimulai dari kita. Mudah-mudahan ini jadi permulaan yang baik. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan dan pengambilan sumpah pengurus DPP Jati dilanjutkan dengan pembacaan SK yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Irwan Kapo LCMM kepada kami persilakan. Begini. Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia PP Jati nomor 001 SK PPN 019/2022 tentang penetapan dan pengukuhan Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus Pusat Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia masa khidmat 2022-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan dan mengukuhkan daftar nama terlampir sebagai personalia Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Pengurus Jaringan Alumni Timur Tengah Indonesia masa khidmat 2022-2025. Putusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sebagai sesuatu akan diatur kembali terkait kemudian hari terhadap Dewan dalam putusan ini. Dewan Pembina, Ketua Kiai Haji Dr. Muhyiddin Effendi MA,